Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atifah Melda Iralia, NPM 207550339, Program Studi Akuntansi Perpajakan, kelas B. Persamaan dan perbedaan akhlak, moral, dan etika. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, kebiasaan, dan keteladanan, serta dukungan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus, berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan tolak ukur. Akhlak bertolak ukur pada Al-Quran dan As-Sunnah. Etika bertolak ukur pada pikiran atau akal. Moral bertolak ukur pada norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua berdasarkan sifat. Etika bersifat teori. Akhlak dan moral bersifat praktis. Pembentukan akhlak. Apakah akhlak bisa dibentuk? Bisa. Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pendidikan, latihan usaha keras, dan pembinaan, bukan terjadi sendirinya. Potensi rohaniyah yang ada dalam diri manusia termasuk di dalamnya akal, nafsu amarah, nafsu syahwat, fitrah, kata hati, hati nurani, dan intuisi dibina secara optimal dengan cara pendekatan yang tepat. Akhlak seseorang itu bisa diubah dan dibentuk. Orang yang jahat tidak akan selamanya jahat. Seperti halnya seekor binatang yang ganas dan buas bisa dijinakan dengan latihan dan asuhan. Maka manusia yang berakal bisa diubah dan dibentuk perangainya atau sifatnya. Oleh sebab itu, usaha yang demikian memerlukan kemauan yang gigih untuk menjamin terbentuknya akhlak yang mulia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Menurut Hamzah Yakub, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak atau moral pada prinsipnya dipengaruhi dan ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Yang pertama, faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya sebagai unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang turut membentuk akhlak atau moral. Di antaranya adalah yang pertama insting, naluri, kedua kebiasaan, yang ketiga keturunan, empat keinginan atau kemauan keras, yang kelima hati nurani, yang kedua faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang diambil dari luar yang mempengaruhi kelakuan atau perbuatan manusia, yaitu meliputi yang pertama lingkungan, yang kedua pengaruh keluarga, yang ketiga pengaruh sekolah, yang keempat pendidikan masyarakat.